nih? Siang, Bu. Sudah pada makan siang belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum pakai reaction yang belum? Saya pengen tahu. Ada yang belum makan siang belum? Saya belum, Bu. Kasian, nggak apa-apa ya. Habis ini ada kuliah lagi nggak setelah jam 3? Ada, Bu. Ada langsung, ada lagi jam 3. Oke, kalau gitu semoga disambi-sambi makan siang masih bisa ya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang diferensial. Kali ini kita akan membahas diferensial tapi kaitannya lebih ke bilangan natural yang ada E-nya. Begitu juga dengan fungsi sin cos gitu. Jadi ini sebenarnya simple sih. Kalau kalian sudah tahu konsepnya, mau dibolak-balik pun juga bisa. Tapi yang paling penting, kalian jangan sampai kebalik-balik antara diferensial sama integral. Oke, kita mulai ya. Minggu lalu kan sudah saya bahas ya terkait rumus umum, rumus dasar dari suatu turunan. Hari ini kita akan banyak fokusnya di bilangan natural. Ada yang tahu nggak bilangan E itu setara dengan berapa di sini? Bilangan E itu berapa sih? Ada yang tahu? E itu sekitar 2,71 sekian. Jadi nanti kalau ujian, kalian pakai kalkulator ya. Saya nggak pengen kalian hanya karena nggak tahu nilai E berapa atau lupa cos 30 derajat berapa, nanti malah nggak bisa jawab gitu. Jadi pakai kalkulator saintifik untuk ujian matematika dasar. Kalaupun nanti kuis ataupun ada tugas pakai aja gitu. Tapi jangan sampai ketukar-tukar sama fungsinya. Kemudian kita juga akan membahas hari ini sedikit tentang membahas tentang ln, dan juga sin cos. Itu untuk materi matgas memang dibatasin tidak akan sampai jelimet saat SMA, tapi kita mengetahui overview-nya saja. Saya mulai dengan menurunkan fungsi eksponensial. Jadi bilangan E seperti tadi disebutkan merupakan bilangan natural, juga merupakan suatu bentuk eksponen. Kalau teman-teman lihat di sini, kemarin juga ini ya, ada yang ingat nggak integral dari E pangkat X berapa? Ada yang masih ingat? Ini mau kuis kok lupa semua gimana nih? Ada yang masih ingat nggak integral dari E pangkat X berapa? 1/X ya, Bu. 1/X itu hubungannya sama ln loh. E pangkat X itu tetap E pangkat X. Gitu. Tapi jangan lupa ya, karena ini integral tidak terdefinisi, maka harus dikasih konstanta. Nah, menariknya, kalau dia diturunkan pun juga tetap E pangkat X. Nah, tapi dalam turunan itu menarik, karena kita melihat yang mengikuti konstanta itu. Jadi kalau E pangkat X kan tetap ya, E pangkat X diturunkan. Ini turunan, jangan sampai ketukar. Kalau di turunan itu dilihat konstanta itu meters. Jadi ketika kita turunkan, kita akan kalikan dengan turunan dari Kx-nya itu, di mana Kx itu kalau diturunkan menjadi K, ya kan, dikali E pangkat Kx-nya tetap. Begitu. Jadi ada perannya nih si K ini. Begitu. Nah, hubungannya apa sih? Kenapa kita akan kita nanti akan bandingkan dengan ln pun itu pattern-nya berbeda. Sekarang kalau kita punya E pangkat AX, seperti tadi saya bilang, dalam turunan, konstanta atau suatu bilangan dan lain sebagainya yang diikuti sama X, itu memiliki peranan penting. Sehingga ketika diturunkan E pangkat AX menjadi E pangkat AX. Ini masih tetap, tapi dikalikan dengan turunan dari pangkatnya tersebut. Gitu ya. Contohnya, sekarang ada soal Y sama dengan E pangkat 4X. Ketika teman-teman mau menurunkan DY per DX, ini menjadi 4X kalau diturunkan kan menjadi 4 nih. Ya kan? Dikali dengan E pangkat 4X-nya utuh.
Oke. Nah, ketika kalian punya X sama dengan 2, tinggal disubstitusikan saja, maka 4 dikali E 4 kali 2. Sehingga menjadi 4 dikali E pangkat 8. Nah, di sini ada yang bawa kalkulator saintifik nggak? Hasilnya berapa? E pangkat 8 dikali 4. Ada yang tahu? 11.197. Berapa? 1000 11.000 maksudnya. 11.297 160 97,18. 18. Oke. Bisa tulis 1,1 kali 10 pangkat 4 juga boleh. Oke, tapi konsepnya begini ya. Contoh gampangnya. Oke, sama ya kurang lebih. Oh, saya salah ketik mungkin. Tapi kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya. Nah, sekarang coba kita latihan beberapa soal supaya teman-teman di sini lebih aware. Oh ya, nanti ini ya, kuis ya di akhir ya. Kuisnya materi hari ini saja kok. Saya kasihan sama kalian kalau belajar integral gitu. Tapi nanti mungkin sebelum UAS, saya mau ada kuis dadakan yang oh kita masih ada beberapa pertemuan sih. Masih ada 2 apa 3 nih? Saya lupa. Ada yang hitung nggak kita berapa pertemuan lagi nih? Bentar, saya 2 cek ini. kayaknya, Bu. 2 ya. Jadi antara besok atau minggu depan kita kuis, tapi saya mau include integral gitu. Intinya buat kalian ini aja sih, tryout aja supaya terbiasa dengan nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Oke. Saya kasih contoh deh. Kalau yang nomor 1 kan ini gampang ya. DY per DX-nya kalau langsung disuruh ngerjain kalian bisa jawab nggak berapa? Nomor 1 5E pangkat 5X. ini pangkat 5X. Oke. Sekarang yang nomor 2. Ini D di sini artinya turunan ya, anyway. Nomor 2, DY per DX-nya berapa? Mana sih? Oke. D kuadrat E pangkat DX. D kuadrat E pangkat DX. Boleh dijelaskan nggak kenapa seperti ini? Tadi yang menjawab siapa? Saya, Bu. Iya, Teresia. Boleh dibantu nggak kenapa menjawabnya seperti ini? Kenapa jawabannya D pangkat turunan kedua dari E pangkat DX? Karena kalau yang aku nganggapnya D-nya itu konstanta gitu. Jadi D-nya diturunin gitu. Oke. Sorry, ini D-nya bukan turunan tapi konstanta benar. Berarti kalau seandainya nilai D-nya ini akan turun ke bawah menjadi D kuadrat E pangkat DX. Oke, kemudian yang nomor 3. DY per DX-nya berapa? Ada yang mau mencoba menjawab? 9,3 kali 4,2 kali E pangkat 4,2X. 4,2X. Jadinya 39. Kalau 9,3 dikali 4,2 itu hasilnya 39,00. 06 E pangkat 4,2X. Oke, sama halnya dengan integral ya. Jadi turunan pun kalau X-nya nggak dikasih tahu di titik tertentu X-nya berapa, kalian nggak usah cukup mengerjakan sampai dalam bentuk ini. Bedanya kalau di integral plus C. Itulah alasan kenapa saya mau ujiannya nanti tertulis. Karena saya juga mau lihat kalian kalau lupa plus C ya saya salahkan gitu loh. Jadi supaya paham bahwa nilai C konstanta itu penting. Seperti kemarin saya bahas. Karena bisa jadi gradiennya sama. Tapi nilai C yang berbeda itu menunjukkan titik potong yang berbeda. Gitu. Kalau kemarin masih ingat ya. Ada slide yang menyatakan perbedaan nilai C-nya. Oke, dari sini sudah paham sampai nomor 3? Ataukah ada yang bingung? Hari ini gampang kok. Tentang E, ln, kemudian sin cos aja.
Kita lanjut ya kalau nggak ada. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu dy per dx-nya berapa sih? Ada yang mau coba menjawab? Ini pangkatnya serentetan ya ini. 6x tambah 2. Oke, 12-nya hilang nggak? Enggak. Iya, ada 12-nya. 12 dikali turunan dari 3x Yang, kuadrat plus 2x plus 1 berapa? 6x tambah 2, Mhm. terus dikali E pangkat itu. Itunya berapa? 3x kuadrat 3x kuadrat plus 2x plus 1 ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5. Ini prinsipnya sama nomor 5. Ada yang mau coba jawab yang lain nih? Yang cowok kok sepi? Kalian lagi ini ya, kekenyangan habis makan siang. Mau coba, Bu? Boleh, Angela ya. Iya. Silakan. Tengah dikali Ya. 2 minus 6x. Oke. Dalam tutup kurung, E pangkat 2x min 3x kuadrat. Oke, nanti kalian kalau ujian nulisnya yang rapi ya, jangan jelek-jelek, saya susah baca tulisan dokter. Oke. Selanjutnya, nomor 6. Cepet ya kalian mengerjakan, kalau begitu nanti bisa ya ujiannya, soalnya tak kasih banyak tapi gampang-gampang gini kan cepet. Oke, dy per dx-nya berapa? Saya mau coba, Bu. Silahkan. 12x kuadrat Oke. dikurangin 4 Yap. dikali E pangkat 4x pangkat 3 dikurangin 4x. Oke. Sip. Nah, dari sini, kalau ada yang masih bingung nggak tentang bagaimana menurunkan fungsi E, fungsi dari tipe eksponensial bilangan natural, atau semuanya sudah clear? Kalau sudah clear, ini paling sebagai ini ya, intro aja ya. Saya akan coba minggu depan atau dalam minggu depannya lagi, yang tadi saya bilang saya pengen bikin. Oh ya, Henry silahkan. Maaf Bu, bisa tolong dijelaskan lagi yang tentang nomor 4 Bu? Aku tadi sedikit bingung. Kalian ini warning saya sih lebih gini, jangan sampai nanti kalian jadi mix up antara integral sama diferensial, karena ini kan sifatnya kontradiktif. Jadi mungkin akan yang satu kuis saya mau buatnya campuran, biar kalian terbiasa aja. Kalau ini kan enak ya, hari ini kita cuma bahas tentang apa sih bilangan natural aja, jadi gampang kalian lihat pattern-nya. Tapi besok coba saya buat lebih kompleks. Oke, sekarang nomor 4 saya ulang lagi ya, teman-teman yang lain sambil kalau sudah paham boleh sambil dicatat aja kunci jawabannya buat latihan di rumah. Nomor 4 kan dikatakan Y sama dengan 12 E pangkat 3x kuadrat plus 2x plus 1. Ini ya. Prinsipnya kan kayak tadi ya. Kita harus menurunkan yang di buletan ini ketika menurunkan si E-nya ini. Jadi 12 dikali turunan dari yang di bulatan ini, yaitu 6x plus 2 dikali E pangkat bulatan itu lagi, utuh lagi. 3x kuadrat plus 2x plus 1. Mungkin bingung, loh Bu, kenapa gitu? Tadi masih ingat konsepnya. Y sama dengan E pangkat AX. Begitu kan ya? Nah, sebenarnya kenapa dy per dx-nya itu menjadi A, E pangkat AX, karena A sebenarnya merupakan turunan dari AX tersebut. Sehingga kita harus menurunkan yang dipangkatkan ini. Begitu kurang lebih. Itu Henry, apakah sudah jelas? Jelas Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, boleh saya lanjutkan ini teman-teman? Whiteboard-nya enaknya
online ini karena nggak perlu menghapus papan tulis aja saya. Jadi next gitu. Boleh saya lanjut atau masih ada yang mau mencatat? Lanjut, Bu. Oke, Vincenzo ada pertanyaan silahkan. Aku mau cobain yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu kan ada 12 dalam kurung 6x tambah 2 itu perlu dikaliin nggak? Yang 12-nya depan apa perlu didiemin gitu aja? Kalau kamu mau melakukan extra miles boleh, nggak ada yang salah. Itu berarti nggak wajib gitu, kalau saya didiemin gitu, nggak Iya, apa-apa. tapi kalau seandainya kamu nggak pakai kurung ya tak salahin Oh gitu. enggak, maksudnya kalau misalnya Iya, dikali, nggak wajib gitu. nggak wajib. Kecuali nanti pertanyaannya gini, tentukan nilai turunan DY per DX. Ini saya kurang DY per DX. Turunan DY per DX ketika X-nya sama dengan sekian, maka kamu harus mengoperasikannya. Kalau ini kan hanya dalam bentuk rumus simple ya, gitu. Oke, clear? Oke, terima kasih Bu. Yuk, ini saya lanjut ya. Sekarang kita mempelajari tipe yang lain. Tadi kan sudah eksponensial bilangan natural. Sekarang kita akan mempelajari ln. Teman-teman kalau kemarin masih ingat ketika kita belajar integral, itu 1/x ketika diintegralkan menjadi ln. Nah, sekarang kebalikan. Kita punya fungsi ln, mau kita turunkan. Nah, ini saya agak bolak-balik ya ke yang tadi, karena saya pengen tahu kalian juga paham perbedaannya apa. Ntar saya ganti warna pen supaya lebih kontras. Apa sih bedanya ln AX dengan B ln AX? Jadi, kalau seandainya ln AX, dia akan diturunkannya menjadi 1/x saja. Apapun itu wujudnya, A-nya mau bilangan 100, 100.000, itu akan diturunkan menjadi 1/x saja. Tapi kalau dia ada konstanta di depan ln-nya itu, nanti ini akan tetap dijadikan pengali. Jadi sebenarnya, kalau ini diturunkan, dy per dx-nya, itu akan menjadi B, B-nya kan tetap nih, dikali dengan turunan ln AX, yaitu 1/x. Makanya dia menjadi B per X. Begitu. Kita nanti coba lihat ya, apakah ada yang bentuknya sampai rumit X kuadrat atau enggak. Saya belum cek sih latihan. Kayaknya enggak ada deh. Gitu. Enggak sampai ribet kalau ln. Hanya memang ada syarat kalau untuk logaritma natural, nilainya tidak boleh sama dengan atau kurang dari 0. Jadi selalu ada syaratnya seperti ini. Karena kalau dia sama dengan 0 saja itu tidak bisa dihitung atau tidak terdefinisi nilainya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya. Jadi kalau kalian nanti punya ln 5x, 100x, whatever itu ya tetap jadinya akan 1/x saja. Oh, di sini contohnya, oh ini ada contoh yang sedikit lebih complicated gitu. Oke, sekarang coba kalian take times kurang lebih 5 menit. Kemudian silahkan di 5-10 menit lah ya, nanti kita bahas. Silahkan dikerjakan nomor 1-6 sebisanya, semampunya dulu. Sebelum kita bahas, saya pengen tahu kalian sejauh mana memahami tadi pernyataan tadi dulu.
Oke, apakah ada yang sudah selesai? Saya Nomor mau coba 5. nomor 1, Bu. Silakan, nanti nomor 56 mungkin agak challenging, kita akan bahas kok. Tenang saja bentar. Oke, silakan yang tadi mau mencoba nomor 1. Nomor 1 tuh super X ya, Bu. dy per dx sama dengan super X. Oke. Kemudian ada yang mau mencoba nomor 2? Saya mau coba nomor 2, Bu. Silakan. Super X. Per X juga ya, karena bentuknya masih pangkat 1. X-nya. Nanti ini menarik nih, makin ke bawah makin unik. Oke, nomor 3. dy per X, Bu. dy per dx-nya sama dengan berapa? Dy per X. Per X. Dari sini apakah masih ada yang bingung atau perlu dibahas nomor 1, 2, 3? Masih aman semuanya? Terkendali? Aman, Bu. Oke. Kalau ada yang bingung langsung ya, karena malu bertanya maka nanti sesat di ujian gitu ya. Oke, dy per dx nomor 4 ada yang mau coba jawab? Coba, Bu. Ya, silakan. Jadinya 1000 tambah super X. 1000 tambah 1 per X. Nah, sekarang nomor 56 ada yang sudah mencoba menemukan gimana solusinya atau mau mencoba menjawab? Kita diskusi dulu sebelum kita bahas bareng-bareng. Ada yang sudah mencoba melalui tahapan-tahapan lain, bagaimana? Ada yang mau mencoba menjawab nomor 5? Atau kita bahas langsung? Ini sama dengan ln x kuadrat min 3x plus 1. Perlu dibahas atau ada yang mau mencoba dulu? Nggak apa-apa, salah benar, yang penting kita diskusi. Justru kalau kalian mencoba salah ditunjukin nanti jadi sadar, oh dulu gini harusnya. 2x min 3 per x bukan? Jawabannya Joseph ya tadi, saya lupa. Iya, Gimana? Joseph jawabannya berapa? 2x min 3 per x. Oke, kita cek ya. Saya belum hitung juga. Saya maunya ngebahas bareng. Oke, sekarang saya bahas dulu. Sekarang begini, ini kan dalam bentuk gerombolan ya, which is tuh agak ribet. Boleh nggak saya misalkan? Ini saya misalkan, yang ditanya itu adalah dy per dx nih, ya kan? Maka sekarang saya mau misal, kok saya jelek banget sih tulisannya, bentar-bentar. Oke. Nah, sekarang saya misalkan, U adalah yang di kurung itu. X pangkat 3 min 3, X pangkat 2 ya. X pangkat 2 min 3X plus 1. Maka, du per dx-nya berapa? 2X min 3. Benar ya? Kalau saya berhasil memisalkan U-nya adalah X kuadrat min 3X plus 1, maka ini saya boleh tulis ln U dong, ya enggak? Sehingga dy per du, tak turunin terhadap U ya, menjadi 1/U. Benar enggak? Oke, dari sini semua masih sepaham ya? Masih setuju ya? Ya. Nah, oke. Saya buat dy per dx itu kan sebenarnya sama dengan dy per du dikali du per dx. Boleh nggak saya nulis seperti ini? Kan ini sebenarnya basicnya coret-coret gitu aja kan. Maka saya menuliskan seperti ini pun equals. Nah, dy per du berapa tadi? 1/U. du per dx 2x min 3. Betul? Sehingga dy per dx itu berapa? 2x min 3 per u. U-nya berapa sih? Tadi udah kita misalkan x kuadrat min 3x plus 1. Begini. Jadi kita harus misalkan dulu si yang di kotak ini, karena dia terdiri lebih dari satu komponen, kita harus misalkan. Maksudnya bukan hanya 3x atau 4x, tapi
ada X kuadratnya, pakai plus lalalala, begitu. Dari sini masih ada yang bingung? Untuk nomor 5, perlu diulangkah? Diulang sekali lagi, Bu. Oke, saya ulang ya. Tadi X kuadrat. Coba saya hapus dulu deh. Bentar. Oke. Nomor 5. Kan ini rentetannya banyak ya. Ln X kuadrat min 3X plus 1. Seperti itu. Maka sebenarnya saya bisa dong membuat U, saya misalkan sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. Supaya memudahkan. Begitu ya. Nah, saya jadi bisa menuliskan seperti ini. Y sama dengan ln U. Kalau saya mau menurunkan Y terhadap U, maka menjadi 1/U. Begitu ya prinsipnya. Karena ln kalau diturunkan menjadi sesuatu itu ya. Ln X diturunkan menjadi 1/X. Kemudian, saya mau menurunkan U-nya, tapi terhadap X. DU per DX sama dengan 2X kuadrat min 3. Ini ya, kalian turunkan biasa. Nah, supaya bisa pertanyaan utamanya kan sebenarnya DY per DX nih. Nah, ini bisa di-achieve, bisa didapat ketika kita juga membuat seperti ini. DY per DU dikali DU per DX. Toh sama aja sebenarnya. Kenapa sama? Ini kan sebenarnya saling menghilangkan DU-nya. Jadi ini equals aja. Nah, DY per DU kita sudah punya ya, 1/U. DU per DX kita juga udah punya. 2X kuadrat, 2X ding, sorry. 2X min 3. Sehingga 2X min 3 per U, di mana U-nya adalah X kuadrat min 3X plus 1. Begitu. Jadi ini memang pakai permisalan dan agak berantai konsepnya. Begitu ya kurang lebih. Apakah masih ada yang bingung atau perlu diulang? Bu, saya mau bertanya. Itu jadi kalau misalkan dibikin cepatnya jadinya turunan dari U itu per U-nya sendiri gitu ya? Bisa jadi sih, tapi belum tentu. Karena nanti kalau seandainya bentuknya ln sesuatu gitu. Tapi bisa jadi kalau seandainya nanti kamu coba beberapa persamaan ternyata pattern-nya sama ya boleh. Tapi daripada saya mengeneralisir semuanya seperti itu, lebih baik dibuat seperti ini aja, kita bikin partial. Gitu. Ya Oh iya, Bu. turunannya itu. Ya kan? Karena belum tentu bentuknya seperti itu nanti. Iya, kalau dipakai yang kayak begini buat yang misalkan ln 7X tuh kagak bisa ya? Oh, nggak bisa, karena kalau itu sudah kayak form ininya ya, formulanya dari itu sudah itu fungsi eksponensialnya seperti itu. Ini hanya bisa untuk jenis yang permisalan. Jadi kalau kita punya something yang kompleks di dalam ln-nya itu. Oke, Bu, terima kasih. Yuk, sama-sama. Sorry, kok ini malah kecoret. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ini karena bentuknya dia kan hanya berdiri sendiri ya, beda dengan ini 8X plus 1. Nah, untuk kasus yang nomor 6, kita pakai misalkan lagi aja. Ln 8X plus 1, tapi ini dalam kurung ya. Kita misalkan U sama dengan 8X plus 1, sehingga DU per DX menjadi 8. Oke. Kemudian, karena kita misalkan 8X plus 1 sama dengan U, maka Y itu menjadi ln U. DY per DU menjadi 1/U. Nah, kalau case-nya ini tipenya masih sama, tadi yang Joseph bilang itu masih kita bisa pukul rata. Oh, berarti
turunan dari yang kita misalkan per X-nya itu gitu. Tapi belum tentu juga kalau fungsinya nanti ternyata bukan len depannya, log. Itu kan beda. Tapi kalau untuk fungsi len mungkin bisa dipukul rata. Oke, sehingga untuk mencari dy per dx, maka dy per du dikali du per dx. dy per du 1 per u, du per dx 8. Sehingga 8 per 8x plus 1. Begitu. Oke, 5, 6. Ada yang masih bingung? Saya boleh lanjut ataukah ada yang masih mau mencatat? Saya lanjut ya. Nah, sekarang ini yang cukup simple, tapi sering bermasalah. Karena sin cos-nya nanti ini ketukar-tukar. Oke, kalau seperti kemarin sering saya informasikan, kita patokannya ngafalin satu aja. Tapi udah saklek. Jadi kalau di dalam turunan kan sin jadi cos, cos jadi min sin. Maka integral pasti kebalikannya gitu. Kalau enggak nanti kalian kebolak-balik. Nah, menariknya kalau tadi kan di bilangan natural itu prinsipnya sama dengan sin. Kita memperhatikan, kita mengconsider adanya konstanta yang diikuti dengan variabel. Jadi kalau punya AX, maka A-nya itu meaningful. Berarti ini berbeda dengan fungsi len. Kalau kalian punya fungsi len AX gitu aja, tanpa ada embel-embel, maka ini ya cuman hanya dihargai sebagai seper X aja. Nggak peduli berapa nilai A-nya. Ya, itu yang membedakan fungsi untuk len ini agak spesial. Tapi kalau sin dan juga untuk apa yang bilangan E tadi itu dipertimbangkan. Jadi sehingga nilai A yang diikuti oleh variabel itu akan menjadi pengali di depannya. Begitu juga dengan cos-nya. Nah, contoh soal itu sebenarnya sangat banyak. Kalau kalian nanti belajar turunan, model, nanti makin ke belakangan teman-teman bergelut ya dengan berbagai persamaan pangan. Dan bahkan itu bukan hanya persamaan pangan, tapi juga persamaan misalnya gini. Kadang nggak harus langsung berhubungan sama pangan ya. Tapi teman-teman belajar spektrofotometer. Spektrofotometer itu kan sebenarnya alat yang digunakan untuk mengukur serapan ini ya, mengukur warna cahaya absorbansi. Nah, kenapa dia bisa terukur? Karena ada suatu rumus fungsi dengan optikal dan lain sebagainya yang mungkin secara fisika kita sebagai orang pangan nggak paham. Tapi mereka tuh punya persamaan seperti ini misalnya, let's say. Dan pertanyaannya adalah kalau ini seandainya diturunkan terhadap apa tujuannya untuk memaksimalkan supaya serapannya maksimum dan lain sebagainya. Nah, itu baru kita bisa masuk aplikasi. Kalau ke pangan biasanya lebih begini, diketahui kalian punya minuman orange juice lah yang klaimnya adalah tinggi vitamin C. Kemudian dikasih tahu laju penurunan vitamin C produk A selama penyimpanan itu mengikuti model atau persamaan seperti ini. Ini contoh aja ya, persamaannya seperti ini. Nah, supaya kalian memastikan bahwa laju penurunannya itu maksimum atau minimum, gimana caranya? Nah, untuk itu harus diturunkan dan diturunkannya terhadap variabel apa begitu. Makanya di sini pun contohnya, ini harusnya kristalografi, kristal. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kristal seperti itu. Di sini diketahui dalam X-ray kristalografi ada equation break yang sebenarnya secara simpel itu didefinisikan atau ditentukan oleh distance, jaraknya nilai D, yang merupakan ketebalan jarak antara layer di kristal dan juga related X-ray wavelength. Jarak di antara kristalnya, kemudian dipengaruhi juga oleh nilai N, number of reflection, dan juga angle atau sudutnya. Nah, ini akan menentukan nilai alfanya, nilai panjang gelombang. Nah, kalau yang ditanya di sini adalah, pertanyaannya apa? The rate of change of lambda with theta. Maka
kita menotasikannya seperti ini. Tapi kalau seandainya nanti ini diganti, bisa nggak ini nggak theta, Bu? Ya mungkin, tergantung tujuannya apa, rate of change-nya terhadap apa? Terhadap distance kah? Terhadap refleksinya kah? Gitu. Hanya memang tergantung jenis rancangan percobaannya. Oke, di case ini yang ditanya adalah rate of change lambda dibandingkan dengan tetanya, sudutnya. Nah, seperti tadi, tetanya di sini kan dia berdiri sendiri ya, nggak ada konconya ya, jadi nggak perlu dikali. Sehingga tetap aja 2D per N, ini tetap berdiri. Nah, sin theta ini turunannya apa? Cos theta. Gitu. Kelihatannya susah sih kalau baca soalnya, tapi sebenarnya prinsipnya mudah. Kan kita yang ditanya hanya rate of change dari si lambda terhadap theta. Gitu. Oke. Sekarang kita coba beberapa exercise berikut ya. Ada 7. Ini coba kalian kerjakan dulu. 5 menitan nanti kita bahas ya. Tapi secara umum ini 8,1 ya, bukan 8 kali 1. Oke, silahkan dicoba dikerjakan semampunya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oh iya, saya mau nanya ini kalau saya bentar. Nggak bisa kalau saya close ini, kalian masih kelihatan layar saya nggak anyway ini sekarang? Terlihat, Bu. Oh, masih ya. Bu. Ya, oke, selamat mengerjakan. Saya lagi mau bikin Google Form soalnya.